Oke, coba saya ke desain yang lain gitu. Ya. Kan kita ingin pastikan ada suksesi di 2024 dan suksesi itu melalui sistem elektoral. Tapi ada kecemasan di publik sekarang melihat persaingan politik terlalu tajam. Dan ketajaman itu bukan karena adu konsep, tapi ya adu ide nggak terlihat itu. Kita nggak lihat ada calon presiden bahkan dari dalam kabinet yang datang misalnya mengatakan saya punya ide jadi presiden, oleh karena itu saya ingin minta diundang di RJ TV ini misalnya untuk debat soal kebijakan. Kebanyakan orang pasang spanduk baliho tinggi-tinggi. Kita nggak tahu di belakang kepala yang besar di bawah itu ada isinya apa nggak tuh. Kan itu intinya. Jadi rakyat merasa... Anda tuh terlalu pintar jadi kadang-kadang menjudge orang. Ya. Jadi rakyat merasa kok nggak ada percakapan intelektual ya di antara pemimpin itu. Bagaimana Pak Luhut rasain nggak itu keadaan itu tuh? Ya, agak jujur bikin evaluasi Pak Luhut. Rock gini lah ya. Kita sebagai teman ya. Saya bilang memang kadang-kadang semua tuh berpikir pengen jadi presiden gitu. Saya berkali-kali bilang apa mesti jadi presiden, nggak begitu. Presiden tuh cuma satu loh. Dan itu menurut saya sudah takdir alam ini, Tuhan punya mau itu, God's scenario. Jadi kita boleh bersaing, boleh tadi juga melakukan tiga, tapi kita harus mengenali diri kita dulu. Apa yang dibilang Sun Tzu itu benar. Kenali dirimu, kenali musuhmu, 100 kali kau perang, 100 kali kau menang. Tapi kadang-kadang kita tidak mengenali itu, kita nggak tanya diri kita. Tapi yang sekarang tuh, mereka yang mau maju dalam peperangan jadi presiden menganggap yang musuh bisa dikendalikan, bukan dikenali, dikendalikan dengan amplop. Kan ini Ya, poinnya. Jadi money politics pasti masih jadi ya itu kalau saya boleh juga bilang di kesempatan ini setelah saya lihat ini, maaf ini kalau saya boleh lihat. Saya bilang mungkin sistem yang kita terapkan demokrasi kita sekarang dengan pemilihan gubernur langsung, pemilihan bupati langsung perlu kita lihat lagi baik-baik, atau pemilihan presiden langsung perlu dilihat baik-baik, dievaluasi lagi. Balik the founding father kita dulu. Coba lihat berpikirnya itu gimana. Amerika aja kan tidak direct vote. Ya, kita sudah super maju dengan tingkat pendidikan kita yang menurut saya masih kalah dari mereka ya. Jadi saya kira perlu dievaluasi. Karena apa? Tanpa kita sadarin kita juga mendidik rakyat kita untuk juga menerima barang itu. Itu kan yang sebenarnya kita tidak sadarin. Ya itu yang dikhawatirkan orang, karena publik berpikir APBN kita surplus, tapi daya beli nggak naik. Dan orang anggap bahwa APBN kok nggak jatuh menjadi proyek rakyat gitu. Lalu orang menganggap itu disimpan untuk bermain politik nanti itu. Misalnya itu pasti bakal dipakai buat menyogok orang miskin ke depan tuh. Sehingga rakyat desa siap-siap bikin spanduk, silahkan masuk kami menerima serangan fajar. Kan itu sinisme itu udah mulai muncul tuh. Jadi kalau saya balik tadi, apa yang bisa kita yakinkan bahwa ke depan itu politik akan bersih itu. Sementara orang melihat bahwa Pak Jokowi masih sangat semangat dengan musyawarah rakyat di mana-mana itu. Kemarin Pak Jokowi bilang ya silakan yang mengusulkan 3 periode oke-oke aja, kan itu cuma pendapat. Tapi menurut saya harusnya tidak diucapkan Pak Jokowi karena beliau adalah kepala negara. Kalau orang di bawah bisa ya 3 periode, tapi kan Pak Jokowi tahu bahwa itu terlarang oleh konstitusi. Ya, tapi saya kira kan itu orang nanya beliau. Ya. Mas kenapa pengikut Bapak masih ada yang ngusulin Bapak 3 periode? Dia bilang gitu kan pertanyaannya. Jawaban beliau itu kan hak demokrasinya orang, betul. Orang bilang juga Jokowi dungu, orang Jokowi bilang bodoh, saya kan tidak bilang apa-apa juga. Tapi Pak Presiden kan mesti kasih edukasi, nggak boleh itu menuntut 3 periode. Karena konstitusi kita bilang cukup 2 periode. Iya, tapi Presiden memang tidak pernah mengatakan bahwa dia mendorong ada konstitusi supaya berubah, tidak pernah. Tidak pernah itu. Tapi bahwa yang dia benarkan adalah, kalau rakyat berdiskusi, pengen mau 3 periode, pengen mau 4 periode, pengen mau apa, itu hak rakyat. Yang dulu mungkin orang rame, yang saya bilang big data. Orang men-twist itu. Baca betul-betul apa yang saya sebutkan dalam saya bilang big data yang ada itu menggambarkan seperti ini. Itu. Bahwa ada keinginan rakyat itu begini. Nah, saya hanya terus berpikir the founding father kita itu kok bilang dulu tanpa batas gitu. Tapi itu apakah cocok? Ya, mungkin perlu kita adakan penyesuaian di sana sini. Kita lihat di tempat lain di mana seperti di Jerman di mana
Kan nggak salah juga Enggak gitu. salah. Kenapa mesti terus marah? Ya, betul. Kenapa mesti marah sih? Saya heran. Saya kan tidak menjadi bagian untuk pengen jadi presiden. Saya nggak mau lagi. Saya udah bilang jelas, saya udah cukup. Tapi saya juga ingin sharing pengalaman saya yang banyak dengan saya juga tadi tuh nggak bodoh-bodoh amat. Bisa juga berpikir gitu. Jadi kalau orang terus marah baru dibilang kalau nggak sesuai dengan dia, nggak boleh dong. Oke, coba sharing sedikit berdasarkan pengalaman Pak Luhut. Kalau konstitusi kembali ke naskah asli itu, jadi ada sistem MPR tuh. Ya itu saya kira bisa dibicarakan, bisa diomongin. Biarlah rakyat itu atau para politisi kita dengan jernih melihat mana sih yang terbaik dengan kondisi sekarang ini. Siapa politisi yang jernih sekarang? Semuanya main di wilayah abu-abu itu karena. Ya, nah pembicaraan kita paling tidak trigger pikiran mereka lah. Kan Gerung, ya, Rocky kan bicara. Anda kan terkenal kritis dan tajam. Ini sharing kepada publik untuk melihat, look ini ada pikiran begini. Tapi jangan terus marah. Ini yang saya kecewa tuh kadang-kadang terus main marah. Wow, ini Luhut mau begini-begini. Saya bilang, kau jangan sembarang ngomong. Itu ide yang mesti ide itu harus kau hargai. Kalau kau betul-betul intelektual, kau juga harus bisa menerima perbedaan. Itu bukan fitnah loh ya. Betul, itu yang saya sepakati. Pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang mengkritik pikiran. Ada pikiran alternatif. Dan seringkali orang merasa ya buat apa memikirkan sesuatu yang udah seolah-olah di backup oleh kekuasaan. Padahal ini wacana. Oke. Saya balik sebentar ke soal internasional Pak Luhut yang sebagai militer yang paham tentang strategi itu. Ada kecemasan bahwa Indonesia akan terseret di dalam ketegangan politik di Indo-Pasifik itu. Dan mungkin persiapan amunisi kita punya banyak pesawat, tapi saya duga itu unequipped gitu. Ada pesawat hanya asap yang diperlihatkan. Sangat mungkin persenjataannya kurang gitu. Nah kecemasan ini ada pada rakyat juga. Dan rakyat mulai berpikir kalau terjadi ketegangan dari... kan dulu ada filosofi dari Thucydides, seorang sejarawan Yunani yang membuat tesis yang sampai sekarang dijadikan tesis diplomasi internasional. Itu disebut Thucydides trap. Artinya perang itu justru akan dimulai oleh negara-negara yang cemas, bukan negara-negara yang adikuasa. Nah, kecemasan di Indo-Pasifik ada kecemasan Cina itu. Dan cuma Cina yang cemas sebetulnya. Indonesia diragukan, bisa nggak Indonesia ambil posisi di dalam ketegangan Sino-Amerika ini, Pak Luhut? Ya, saya terus terang ya kagum melihat Pak Jokowi karena satu, beliau tuh nggak pernah seskuat kalau kami bilang ya, nggak pernah lemhanas, nggak pernah segala macam. Tapi saya berbicara sama beliau berkali-kali ya, beliau tuh memberikan pikiran-pikiran jernih strategis banget mengenai ini. Sehingga itu menjadi landasan saya juga, banyak bekerja. Sehingga saya sampai pada kesimpulan dengan apa yang kami lakukan sekarang. Kami lakukan ya. Apa poin Pak Jokowi soal dia bilang, Pak Luhut, kita fokus bagaimana ekonomi kita ini bagus dulu. Karena begini, saya tidak percaya, karena pengalaman saya ini kalau ini, bahwa penjajahan fisik hari ini masih bisa. Rock, kamu tahu nggak, waktu tahun 75 kami terjun di tim-tim. Ya. Saya terjun di tim-tim. Anak buah saya berapa yang gugur di tim-tim. Itu di TNI di tim-tim pernah sampai kepada hampir 60.000 orang pada tahun 76-77. Yang diturunkan ke tim-tim. Ya, dengan jumlah penduduk di sana hanya ya mungkin kurang dari 600.000. 600.000 orang. 1/10 ya. Kita nggak pernah bisa ngontrol tim-tim. Apa pasukan terbaik kita yang tidak ada di sana? Saya ke situ berapa kali, nggak bisa. Kenapa? Will of the people itu kuat. Satu. Anda lihat sekarang bagaimana dengan Afghanistan. Segala macam tentara, segala macam teknologi yang ada dimiliki Amerika, masuk di Afghanistan, masuk di Irak, mereka habis 3 triliun US dollar. Apa yang juga Vietnam. Dapat? Ya Vietnam lagi sebelumnya. Jadi itu tidak bisa. Yang saya percaya adalah bisa penjajahan ekonomi dan penjajahan teknologi sekarang ini. Nah, penjajahan ekonomi kalau kita kuat ekonominya, rakyatnya sejahtera, siapa yang mau invade ke Indonesia, invasi ke Indonesia? Di mana dia mau invasi? Pada zaman sekarang ini, ya. Jadi itu saya tidak percaya. Nah, oleh karena itu penguatan ekonomi, penguatan teknologi, penguatan pendidikan itu yang menjadi prioritas utama kita. Bertahan dengan itu. Ya bukan berarti pertahanan tidak kita buat
Ya, makanya sekarang anggaran belanja TNI masih anggaran belanja tertinggi di Republik ini, yaitu masih 130 triliun kalau saya tidak keliru. Iya. Ya, jadi persepsi itu harus menurut saya dilihat. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Tadi pikiran terbesar, sekarang kita terjemahin bagaimana. Kita melakukan posisi balance of power. Indonesia mainkan peran itu dengan baik. Sehingga Pak Jokowi itu sekarang betul-betul, saya kemana aja sekarang, saya muda. Saya ketemu dengan MBZ. MBZ itu, Muhammad bin Zayed itu bicara ke saya, bagaimana dia melihat Presiden Joko Widodo. Dia bilang, General Laut, dia panggil saya begitu. Tolong kamu lihat tuh brother saya begini. Dia respect very much. Sehingga dia ngasih bantuan untuk tadi IKN. Saya bilang, beri bantuan untuk IKN. Sampai kepada 50 miliar dolar loh. Tuh, tadinya 30-50 miliar melalui Sovereign Wealth Fund. Tergantung kita menggunakan dana ini. Saya kemudian ketemu MBS. Apa saya bertemu MBS Muhammad bin Salman karena saya? Karena Presiden Joko Widodo. Apa saya ketemu dengan Pak MBZ karena saya? Tidak, karena Presiden Joko Widodo. Kenapa? Mereka melihat figur ini, orang yang sederhana ini, orang yang berani ini, yang berpikir bagus, dan melihat bahwa Indonesia kok maju di bawah beliau. Dan saya punya hubungan dengan Amerika sangat baik. Saya punya hubungan juga dengan Cina sangat baik. Dan saya bicara terbuka, tidak ada yang saya sembunyikan. Maksudnya dengan Amerika, dengan investor Amerika? Dengan pemerintah. Tadi malam kemarin saya masih bicara dengan National Security Advisor Amerika, Jack Sullivan. Saya bilang sama Jack, kamu jangan minta-minta saya aja ngomong ke presiden saya, minta presidenmu ngomong ke presiden saya. Exactly saya ngomong ini. Sampai deputi saya bilang, Pak Luhut tuh ngomong kayak ke temannya aja. Lalu saya bilang, dia apa? Kita bukan negara banana republik, kita nggak minta-minta, kita negara besar yang kita harus tunjukkan pada saat-saat seperti sekarang ini. Nggak ada yang perlu kita takutin, nggak ada yang perlu kita minta. Mereka, they need us. Kita butuh dia juga butuh kita. Nah, kalau tadi Anda tanya mengenai itu, saya nggak percaya itu. Karena saya ngalamin, I'm part of the history. Dengan Perdana Menteri Australia, waktu beliau datang kemari, saya ditugasin, diundang duduk di sebelah Perdana Menteri. Terus saya bilang sama staf saya, Jody, kau bikin dulu pointers, nanti mungkin saya nggak bisa sempat banyak omong, saya mau kasih kertas ini pada Prime Minister. Apa itu Pak? Saya bilang, satu bagian terakhir daripada poin saya bilang begini, Prime Minister, Anda jangan melihat Indonesia itu sebagai ancaman, habis energi kalian. Melihat ancaman itu dari utara. Saya tentara, my background tentara, been trained in the special forces, so I know very well what's going on here. Gitu loh. Jadi saya bilang pada dia, jangan kamu khawatir itu, fokus saja kerjasama kita dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertanian itu tadi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan itu saya katakan. Karena kami sudah punya teritorial yang cukup, lebih, sudah punya jumlah penduduk yang banyak, dan sudah punya masalah yang banyak. Kami nggak mau tambah masalah lagi seperti Timur dulu. Dan saya bagian dari sejarah, saya bilang sama dia. Dan kalian yang dulu menyuruh kami masuk di tim-tim, dengan Amerika menyuruh kami masuk di tim-tim, kami masuk di tim-tim, begitu kami masuk di tim-tim, sudah sekian lama, kalian yang mengeluarkan kami juga dari sana. Jadi apa yang mau saya katakan, superpower ini kadang-kadang juga tidak adil kalau kita tidak pintar. Dan saya bicara terbuka sama mereka, nggak pernah saya bicara seperti ini loh sama mereka, nggak peduli. Jadi bukan ada diplomasi gini, enggak. Anda di situ, saya di sini. Sama Jack Sullivan itu saya ngomong berapa. Dia bilang, General Laut, kita ketemu di Washington bulan depan lagi gitu. Karena kebetulan saya juga ke Washington, kami akan ketemu. Kami akan bicara. Saya bilang, saya mau brief kamu, saya bilang sama dia. Tapi kalau kamu mau tahu, Indonesia itu di sini, kalian maaf saya bilang ya, maaf, sorry. Kalian tuh nggak aware bahwa Indonesia itu sebenarnya satu negara yang menentukan di kawasan ini. Kalian yang berhubungan negara-negara yang keliling. Ada masalah, kalian teriak. Kami nggak ada masalah dengan Cina. Apa masalahnya? Saya bilang, saya dengan Wangi juga teleponan, bicara. Saya bisa bicara terakhir itu sampai 1,5 jam, 2 jam. Saya jelaskan apa yang kami mau, apa yang kami tidak suka, apa yang kita bisa kerjasamakan. Dan dia juga terima. Dan saya bilang, kenapa kita mesti ribut ke media? Kita kan ada yang disagree, agree to disagree. Ada, bukan 1-2. Dan itu membuat kita kukuh bahwa Indonesia itu punya karakter. Nah, bangsa ini harus berkarakter, bro. Bukan bangsa tempe. Enggak, kita bangsa yang berkarakter. Itu yang saya mau pesan pada anak-anak muda Indonesia. Oke, pesan itu tiba, tapi orang anggap, seperti Pak Luhut terangkan tadi, dalam soal tim-tim,
Amerika akhirnya berbalik arah tuh. Dalam soal mendukung Presiden Jokowi juga dia berbalik. Jadi politik itu selalu ada dua sisi ya. Orang sebut two faces of Ya, Janus itu. setuju. Dan kita mau lihat sampai di mana misalnya Amerika konsisten bahwa kepentingan ekonomi politik kita tidak boleh diganggu hanya karena persisian dia dengan Cina itu. Rock, aku bilang Manda ya sebagai teman lagi nih ya. Oke. Percayalah sama saya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang pengen negara berkembang tuh jadi negara maju. Itu aksioma yang menurut saya Anda perlu pegang. Jadi kita kalau nggak bikin negara kita ini maju, ya kita nggak akan pernah maju. Jadi kalau kita cakar-cakaran di antara kita sendiri, nggak akan selesai masalah kita. Salah satu potensi cakar-cakaran adalah Islamofobi. Dan negara-negara Barat memberi sinyal bahwa Indonesia masih Islamofobi. Ya itu mereka membuat persepsi supaya kita cakar-cakaran. Apa sih Islamofobi here di sini? Apa ada pelarangan orang melaksanakan syariatnya di sini? Baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, tidak ada kan? Semua silakan aja kau lakukan. Jadi potensi kita untuk mengaktifkan kembali janji kemerdekaan yaitu kesetaraan, perbedaan sara itu hal yang sebetulnya natural aja. Natural aja. Ya. Saya tidak melihat ya, ini sebenarnya ya ada beberapa, saya bilang oknum aja yang pengen membuat supaya dirinya hebat atau dia merasa, ya kita ini kan semua, saya tidak mau ke pribadi lah. Iya tahu, sorry. Rock, semua yang di bawah langit, saya bilang di Facebook saya, semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi kita harus kenal itu. Jadi saya juga menyadari itu. Ada waktu saya juga, it's about time juga buat saya, oke, you're done. Dan kita harus tahu itu, kalau kita pengen terus merasa bahwa kita yang paling ngatur semua, itu yang nanti post-power syndrome. Jadi saya nggak mau seperti gitu. Jadi ada yang belum punya power tapi udah ada sindromnya. Ya, Rock ini lagi, aku bilang Anda ini teman-teman pasti banyak yang nonton aneh-aneh lah. Iya. Apa harus jadi presiden aja kau bisa ngabdi? Kan enggak juga. Ya itu yang saya harus tahu diri juga lah. Kalau kau bukan orang Jawa, ya sudah kau jangan terus. Nah, ini bicara fakta antropologinya begitu. Antropologi, Anda antropolog. Ya itu. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi, udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati. Yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Oh, ini poin bagus. Jadi terimalah fakta itu. Fakta antropologi kita. Ya antropologi kau. Yes. Anda saintis, Anda nggak baca itu. Ya kan maaf itu Anda bodoh atau apa itu? Kalau mereka nggak baca. Iya kok. Anda suka ngingatin kok. Iya, saya ingatin ada orang yang nggak baca bahwa antropologi kita itu basisnya adalah ethnicity itu. Dan faktualitas itu yang kadang-kala membatalkan ambisi orang untuk jadi presiden. Ya termasuk saya. Iya. Betul. Double minoritas. Saya double minoritas. Jadi saya udah Batak Kristen lagi. Jenderal lagi. Ya, itu juga sih minoritas kan. Jadi saya bilang ya sudah cukup itu. Kita harus tahu. Ngapain saya menyakitin diri hati saya. Istri saya juga bilang, kamu ngapain sih Pak? Ya memang nggak mau. Syukurlah, haleluya dia bilang. Ya. Yang terakhir nih, karena disinggung soal keluarga sedikit tuh. Pak Luhut punya cucu tersayang itu perempuan, dan saya ikuti cara dia berpikir sangat logika environmentalisnya itu kuat sekali tuh. Sementara Pak Luhut punya industri ekstraktif yang di kalangan di environmentalis itu merusak ozon, itu membuat bumi tidak sejuk itu. Kalau ada percakapan antara Pak Luhut dan siapa namanya cucu Pak Luhut? Faye itu. Apa yang terjadi? Kan ya, dia banyak ngingatin saya. Yang kalah siapa dalam pertengkaran itu? Ya, tentu dia lebih hebat lah. Karena saya sumur cucu saya itu tidak bisa berpikir seperti dia. Jadi ya itu salah satu yang saya suka bilang kepada orang-orang asing itu, seperti John Kerry. Saya bilang, John, Anda nggak usah lecturing kita mengenai environment. Karena cucu saya lebih mengerti saya itu very powerful. Saya bilang sama dia. Dia bilang sama saya, Opung, kamu tuh jangan bikin policy Opung yang bisa menghancurkan generasi saya. Oke, oh itu very nice vision. Saya bilang sama si
John Kerry, so this message much more powerful than your message. So jadi semua message yang kami buat di Republik Indonesia dalam konteks environment sepanjang itu berkaitan dengan saya, pasti saya veto kalau itu saya lihat bisa merusak generasi yang akan datang. Atas nama generasi yang akan datang. Yes. Okay. Jadi nggak perlu kalian lecturing kami, karena orang Barat ini kan sukanya dianggap aja kita bodoh. Dia kadang-kadang saya lihat dia yang bodoh, bukan kita yang bodoh gitu. Iya, dia arogan karena merasa punya hegemoni terhadap. Kan ini sindrom pasca kolonial dari kalangan Barat. Oke, Pak Luhut, teman-teman, itu pembicaraan yang padat tapi bersahabat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Saya tahu setelah ini ditayangkan, Cebong akan cemas dan Kadrun akan cemburu, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ini percakapan intelektual dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan punya masa depan. Ini kami persembahkan untuk generasi yang akan datang. Percakapan akademis ini, yang memang ada sinisme politiknya, tapi biasa itu. Dan keadaan ini yang ingin kami wariskan pada generasi di depan. Umur saya 63 dan masih terlibat bicara dengan millennials yang menganggap Indonesia itu potensial untuk jadi negara yang beradab itu. Dan Pak Luhut 75 dan tidak berminat lagi untuk mengabdi pada negara melalui pemerintahan. Dia mengabdi melalui masyarakat sipil. Saya kira itu, sampai jumpa di episode berikut. Salam akal sehat. Terima kasih. Oke. Yes, go.